Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilillah fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi kali ini kita dapat berkumpul kembali di acara kajian online Magnet Rezeki Korwil Sikapura. Dan pada malam kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Bunda Mutiah yang akan mengisi kajian pada malam hari ini. Beliau adalah salah satu founder nih ya, ini beliau founder Samudra Berkah dan founder, wah banyak nih, saya nggak bisa menyebutkan satu persatu ini ya, terlalu banyak ini PT yang beliau pegang gitu ya. Dan langsung saja tanpa menunggu lama lagi, saya udah kangen mendengar materi dari Bunda Muti ya. Ini silahkan kepada Bunda Muti untuk men-sharingkan tentang sehat dan bahagia selamanya. Silahkan Bunda. Masih di mute ya, silahkan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bunda Holi atas kesempatannya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan keridhoannya, dengan rahmatnya kita masih bisa berkumpul kembali dalam ruang Zoom ya. Kali ini dengan ruang Zoom Korwil Sikapura ya. Alhamdulillah dengan rasa segala hormat ya untuk Ketua Korwil kita yaitu Pak Mirdan dan juga Bunda Holi ya selaku host malam ini, dan juga teman-teman para pengamal ilmu Magnet Rezeki yang saya banggakan. Luar biasa, satu kebanggaan sekali lagi untuk saya bisa membersamai Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita itu tidak lain dan tidak bukan atas dasar Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mencari keridhaannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk sharing dengan tema sehat dan bahagia selamanya. Mohon izin sebelum saya share slide, mungkin saya mau menyapa sahabat semua ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada siapa aja nih malam hari ini selain Bapak Ketua kita, Pak Mirdan, Bunda Wali dari Karawang ya, sama-sama dari Karawang nih, 121. Oh, 121 ya, sekarang bukan 212. Luar biasa. Yang ada di mana ini ya, Masya Allah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam kemuliaan, kesehatan, ketinggian, dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Umu Fatih Arozak, ya, Mama Ayah, Neng Si Jababeka, kemudian Kak Darmadi Trisaputro, alhamdulillah bisa membersamai ya Kak hari ini. Kemudian ini Umi atau Abi ini ya, Yulmayini Gani, kemudian Bunda Nasrita. Bunda Nasrita, Bunda Nina, ini ada Manusia Langit, Bapak Iswandi, kemudian ini kakak atau ibu atau bunda atau bapak ini namanya Titan. Selamat bergabung bersama kami di ruang Zoom malam hari ini. Semoga bisa menambah keberkahan ya untuk kita semua. Apakah terdengar suara saya? Boleh di chat
atau mungkin boleh bersuara dari sana. Aman, Bun? Oh, alhamdulillah. Ya, Bun, loh, dengan semuanya mendengar kata atau membaca dari tema pada malam hari ini sehat dan bahagia selamanya, kira-kira apa ya yang terbesit di benak Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini sampai kok yakin banget gitu ya, yakin banget ingin ikut, ingin membersamai, ingin dapat ilmu baru mungkin dan lain sebagainya. Silakan mungkin ada yang mau share kenapa bisa sampai tergerak untuk hadir pada malam hari ini. Silakan. Boleh di chat atau boleh juga dibuka untuk suaranya. Oke, ada kenapa? Ada yang mau disaringkan? Apa alasannya gitu? Boleh. Masih malu-malu karena mungkin baru kenal, boleh. Ya, baik. Saya mau cek apakah slide saya sudah tampil di layar, Bunda Holly. Sudah jelas. Oke, alhamdulillah. Sudah jelas. Sebentar. Sehat dan bahagia selamanya. Ketika memang kita sehat ya Bapak Ibu, kenapa saya ambil tema ini? Jadi ketika kita sehat, kita bisa melakukan apapun itu. Ya, terkadang kita melupakan segalanya untuk semua itu. Ya, sampai yang tadinya kita sehat, sampai karena banyak banget yang kita pikirkan, fokus pada persoalan, akhirnya yang tadinya kita sehat jadi nggak sehat. Kan gitu. Nah, makanya dari sini kita harus bangun mindset untuk sehat aja dulu. Ya, setelah itu baru pasti kita akan bahagia. Sampai kapan? Sampai selamanya. Tentu seperti itu. Ya, karena semuanya diawali dari sehat. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan semuanya. Ya, begitupun sebaliknya ketika kita tidak sehat, maka semuanya tidak akan bisa kita lakukan. Nah, terkadang kita melupakan ini dan kita fokus pada apa yang tidak kita miliki. Ya, itu ya. Padahal dari sehat aja dulu kita harus syukuri. Jangan berpikir apa yang belum ada, tapi bersyukur dengan apa yang ada, gitu ya. Oke, sampai sampai sini. Nah, ini sedikit dari edifikasi diri saya ya. Bagi Bapak Ibu mungkin yang mau follow gitu ya, boleh di akun berikut ini. Dan ini sedikit sedikit aja sebenarnya ya saya spill tentang diri saya. Mohon maaf dan mohon izin juga bukannya saya sombong, tapi ya sedikit juga biar Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini mengenal diri saya. Jangan sampai siapa lo ngajarin gue gitu ya, seperti itu. Mohon izin. Nah, ini ya Bapak Ibu semua. Dengan awal kenapa kita harus sehat ya, dan ini diawali dari diri kitanya gitu ya, yang sehat dulu secara mental tentunya. Nah, dengan kita yang ketika bangun tidur banyak sekali kita ngerasain energi yang positif dari diri kita, kemudian ketika kita keluar rumah, kenapa kita kok lemas-lemas gitu ya? Kenapa kita kok pusing-pusing gitu kan? Nah, ini bisa jadi karena orang-orang di sekitar kita mempengaruhi diri kita dan itu nggak baik energinya, sampai nggak baik juga apa yang kita lakukan gitu ya Bapak Ibu. Nah, dari sinilah saya sampaikan untuk jadi teman curhat yang efektif dengan teknik journaling. Gitu ya. Dengan inilah kita akan menjadi sehat dan bahagia selamanya gitu ya. Oke, kenapa harus konseling gitu kan? Kenapa harus jadi teman curhat? Kenapa kita juga harus curhat? Apakah sepenting itu, ya kan? Ini penting banget Bapak Ibu semuanya ya, karena apa? Karena setiap hari kita punya energi yang positif masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dengan kita berteman banyak banget dengan orang-orang di sekitar kita yang tidak positif, inilah yang menjadi pengaruh untuk diri kita tidak sehat, apalagi secara mental gitu ya. Ini penting banget untuk kita. Makanya kita harus paham sekali gitu untuk teknik journaling ini. Apa sih teknik journaling ini? Nanti ya saya akan spill di slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu boleh
mungkin mengingat kembali pada masa kecil dulu, atau bahkan mungkin saat ini pun sering ya kita masih melakukan permainan dengan gambar seperti ini ya. Masih ingat ini permainan apa? Senang banget iseng-iseng gitu ya. Nyampe nggak? Wah, nggak nyampe juga gitu kan. Nah, Bapak Ibu semua ini pasti gitu ya, semuanya. Nah, kayak gitu. Dan kalau kalau kita yang sehat dan ini sehat secara mental, ini beda lagi gitu ya. Secara tidak langsung, secara tanpa skema, tanpa schedule, ya perjalanan hidup kita tuh lancar-lancar aja. Nah, berarti kita itu sedang sehat mental ya. Beda lagi ketika tadi yang tidak sehat mental, ya mentok lagi, nggak ketemu lagi jalan keluarnya, gitu ya. Ini sama dengan permainan di labirin ini, gitu ya. Dan ketika kita melakukannya dengan senang hati, pasti akan ketemu dengan jalannya, gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saat di tengah jalan ya kita ketemu dengan persoalan itu, pasti kenapa sih nggak dia aja yang punya persoalan seperti yang kita hadapi saat ini? Kenapa harus saya? Kenapa sih persoalan ini nggak selesai-selesai? Kan gitu ya. Kenapa juga gitu ya harus saya? Nah, berarti kan secara otomatis kita dipengaruhi dengan energi yang tidak positif. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini seperti kita dalam persoalan itu yang nggak ketemu dengan tujuan kita, sebenarnya bukan nggak ketemu, belum ya. Boleh digarisbawahi belum ya, belum ketemu. Ya, kitanya aja kalau kita berpikir guru besar saya pernah menyampaikan ya, waktu itu saya baru menjadi fansnya beliau ya, baru menjadi fansnya beliau dan saya belum begitu dekat dengan beliau ya, dan dalam bukunya saya minta tanda tangannya beliau secara langsung Bapak Ibu, dan eh, saya minta untuk beliau menuliskan, boleh tatap saya sejenak gitu ya. Dan saya minta tuliskan pesan untuk saya. Nah, ke guru saya itu seperti itu ya. Dan beliau menulis apa coba Bapak Ibu, dan itu saya sangat masuk sekali. Ya, karena memang pada saat itu tuh di mana saya sedang dalam kondisi ingin bunuh diri. Eh, ya, sedih banget gitu kan. Nggak asik banget sebenarnya ya diri saya, kayak mana gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena memang saya ngerasa mentok. Saya ngerasa waktu itu nggak punya temen ya yang bisa saya ajak bicara ya. Kalau diibaratkan mungkin saya sedang tidak sehat mental pada saat itu, iya, ya nggak sehat banget ya. Bahkan ketika saya ketemu dengan orang-orang pun, ya saya ngerasa mereka bukan siapa-siapa untuk saya ya. Mereka nggak ada artinya gitu loh ya. Kayak gitu. Nah, dan guru saya waktu itu menuliskan pesannya seperti ini. Jika kamu berpikir bisa, pasti kamu bisa. Itu, dan wah itu jelek banget buat saya. Oh bisa ya, berarti saya bisa dong keluar dari persoalan yang saya sedang hadapi ini. Nah, itu jalannya ya. Satu jalan saya merasa waktu itu saya diberikan petunjuk, diberikan jalan dari Tuhan, ya Allah Subhanahu wa taala untuk saya. Kamu pasti bisa Mutia gitu. Ya seperti itu. Jadi itu yang saya tangkap dengan apa yang guru besar saya tuliskan itu bukan pesan biasa. Ya, karena tangannya beliau menuliskan itu juga kan atas izin Allah. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya bangkit di situ ya untuk jadi seorang mutia yang oke, saya sekarang sedang persoalan nih. Berarti saya harus memberikan solusi nih ya untuk banyak orang kelak gitu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini ya, kondisi emosi negatif bila tidak disembuhkan akan menyakiti diri kita dan orang lain. Ini benar banget, ya. Karena saya sudah merasakan itu, saya sudah mengalami itu ya. Dan jika dibiarkan seiring berjalannya waktu akan semakin membesar. Ya betul, akan semakin membesar dan bisa menimbulkan kondisi penyakit yang tidak kita inginkan ya. Karena memang di dalam tubuh kita ini punya pengaruh yang sangat luar biasa dengan yang disebut toksik tadi ya, terus mempengaruhi hormon yang tidak baik,
akhirnya menimbulkan penyakit yang sekali lagi tidak kita inginkan. Nauzubillah ya. Baik Bapak Ibu, Allah pun sangat tidak suka ya dengan perbuatan kita yang memang terus gitu ya memikirkan persoalan, dan Allah sudah ingatkan kepada kita semua ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Intinya barang siapa yang ingin merubah gitu ya dirinya, maka ya harus rubah. Kalau kita ingin merubah suatu kaum, maka harus rubah juga diri kita gitu ya. Kalau kita ingin merubah satu kondisi di mana kita yang tidak baik, ya kita juga harus berubah gitu dari diri kita gitu ya Bapak Ibu. Kita kan sebagai ciptaannya, ketika kita berpikir kita sebagai ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi ketika kita pun menciptakan sesuatu itu pasti dong yang terbaik gitu ya enggak sih? Ya pasti yang terbaik ya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala pasti menciptakan kita itu sudah dengan versi terbaik kita. Gitu ya. Yang membuat kondisi tidak baik itu siapa? Bukan Allah, tapi siapa? Kita. Gitu Bapak Ibu. Ya, oke, sampai di sini. Nah, ini ya kita dengan masa lalu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ini, dan tanpa disadari, mau tidak mau, suka nggak suka, kita pun berbuat yang tidak baik itu di luar diri kita kepada orang lain gitu ya. Kayak kita bisa sampai tahu caranya membentak, berarti kita pernah dibentak nih di masa lalu gitu ya. Atau kita pernah mohon izin pernah kalau bahasa Betawi itu nyengin gitu ya. Kalau bahasa keren sekarang tuh ngebully ya. Dulu bukan ngebully ya Bunda Holly, waktu zaman kita tuh apa sih, diledekin gitu kan. Diledekin terus di apa ya, kalau sekarang kan dibully ya, diledekin itu, diledekin, diapain lagi tuh, pokoknya dicengin gitu ya. Kalau bahasa Betawi itu dicengin. Kalau kalau ya mungkin kalau dengan bahasa sekarang tuh dibully lah, gitu ya, bullying gitu. Kalau dengan kita juga pernah ya, ih kok orang tuh pakai baju begitu amat sih. Nah kayak gitu juga kan udah sebenarnya udah ngebully ya gitu, cuman nggak terang-terangan aja gitu kan di belakang layar ya. Tapi untuk orang magnet rezeki insya Allah nggak ada lagi tuh kayak gitu-gitu ya, karena kita sudah tahu nih jurusnya ya kan, sudah belajar kan tentu dengan apa, masih ingat kalau nggak boleh ngebully apa, jurus apa? Ayo siapa yang bisa? Oke, menurunkan garis kebenaran bisa ya gitu. Is okay untuk semuanya ya kan. Nah jadi kita punya luka-luka batin ya, kalau kita bisa memperlakukan orang lain dengan tidak baik, berarti itu salah satu ciri orang yang memang dulunya dia diperlakukan tidak baik. Nah gitu ya Bapak Ibu, jadi kita bisa melihat sekitaran kita apakah orang-orangnya sehat mental atau enggak gitu ya. Jadi bisa lihat dengan ia memperlakukan orang lain seperti apa gitu ya. Oke, gampang ya ngebedainnya. Nah, ini oke, menggunakan teknik journaling itu gimana? Ya biar kitanya selalu sehat dan bahagia selamanya. Ya, oke. Nah, ini ada sebuah teknik yang digunakan untuk terapi psikologis ya, agar dapat mengungkapkan dan mengeksternalisasi pikiran, perasaan, dan kebutuhan yang ditutupi atau disimpan secara pribadi. Ya, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, mohon izin ketika kita, misal Bunda Oli curhat sama saya, ya itu harus selalu bawa buku nih Bun, sayanya. Nanti ketika Bunda Oli ngomong ini, pasti dong secara otomatis saya timbul perasaan yang nggak baik juga nih sama Bunda Oli misalnya, itu harus dicatat Bun, ya. Itu namanya teknik journaling ya, harus dicatat. Kemudian berdasarkan kebutuhan ya, itu tentu. Ya, oke, berdasarkan kebutuhan. Nah, kemudian itu untuk apa? Biar kita itu nggak jadi tong sampah. Ya, oke, sampai di sini biar kita nggak jadi tong sampah persoalan orang lain. Ya, sampai di sini oke. Kalau itu tidak kita lakukan, efeknya itu nanti kita bisa jadi setelah orang lain itu curhat ke kita, nah, pada malam harinya kita sulit tidur. Oke, sampai di sini lemes-lemes bisa.
para rusing bisa, ya pusing-pusing gitu, ya. Sahabat semua yang dirahmati Allah seperti itu. Makanya harus dilakukan dengan teknik journaling. Ya, oke, sampai di sini nih. Apa yang terjadi dalam diri kita saat journaling? Oke ya, tentu mencari kejelasan dan sadar emosi. Emosi yang terpendam. Kemudian merefleksikan ya diri dan mengatur emosi. Nah, dengan seperti ini ya. Oke, menjadi fokus, mengerjakan atau tidak ya. Oke, terdistraksi. Oke, sampai di sini. Nanti boleh ditanyakan ya jika ada yang tidak jelas. Oke, manfaat self healing sendiri apa? Ya nih, cepat ya. Tentu dengan cepat karena hanya kita yang tahu. Oke, memunculkan solusi sendiri jelas ya. Jadi kalau saya nih ini bukan iklan ya, cuman saya sharing aja. Jika Bapak Ibu butuh gitu ya, butuh teman curhat, saya juga punya gitu ya untuk kelas curhat online ya. Tergantung mau online atau mau offline. Kalau memang benar-benar butuh teman ya. Tapi kalau di sini itu nggak perlu teman ya, nggak perlu teman dan ini bisa kita lakukan sendiri ya. Itu bisa dengan cepat ya, tanpa seharian gitu kan. Kalau dengan saya bisa seharian ya, karena memang asik banget, nyaman banget gitu ya. Saya jamin itu. Oke, oke ya. Nanti bisa jadi memang kurang dari jamnya, bisa nambah lagi. Nah berarti harus disiapin nih kantongnya yang tebal gitu ya, kalau mau saya jadi teman curhatnya nih Bapak Ibu ya. Oke, nanti boleh kontak saya di lain kesempatan kalau yang mau jadikan diri saya teman curhat ya, oke. Nah, tapi bukan bukan di sini tempatnya ya, oke. Dengan di sini saya memanfaatkan sharing ilmu yang bisa saya berikan kepada ayah bunda semua ya yang hadir pada malam hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai menjadi tabungan saya lah ya, Bapak Ibu semua saat saya sudah tiada nanti. Dan nanti Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini, silahkan share sebanyak-banyaknya untuk ilmu ini ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cepat, hanya kita yang tahu karena kenapa? Karena kita nulis, Bapak Ibu ya. Kita nulis semua yang kita rasa, semuanya ya. Semua yang kita rasa tulis di kertas. Ya, setelah itu, misal nih di sini ada siapa? Saya nulis siapa ya? Saya nggak berani deh kalau ke ketua Korwil nih. Ke siapa ya? Oke, saya cek dulu. Misal di sini, misal ya, ini Umupati. Misal saya nulis ke Umupati nih, saya nggak suka ke Umupati, ya. Saya nulis ke Umupati, Dear Umupati, gitu kan. Nah, dari perlakuan Umupati saya nggak suka, misalnya ya. Saya nggak suka, kemudian di situ saya tulis semuanya yang terpendam di dalam hati saya tentang Umupati. Ya, mohon izin ya Bun, ini contoh saja ya. Saya tulis semuanya, semuanya, sampai berlayar-layar. Ya, dari situ saya sobek-sobek kertasnya ya. Oke, saya sobek-sobek sampai saya benar-benar plong ya tentang Umupati tersebut. Jangan dikirim ke Umupati ya, nanti bisa lain cerita. Oke ya di sini. Nah, jadi saya eh, ketika meluapkan apa yang saya nggak enak di dalam hati saya, pikiran saya tentang Umupati, saya luapkan dalam kertas tadi ya. Ini teknik journaling namanya. Ya, kemudian surat yang saya tulis untuk Umupati itu saya sampai ke teknik memaafkan beliau ya. Udah puas gitu saya meluapkannya, kemudian saya maafkan beliau. Saya tulis di situ, kemudian sudah selesai, sobek-sobek ya, boleh sobek-sobek kemudian dibakar atau dihanyutkan ke sungai. Oke ya, sampai di sini. Nah, itu. Jadi hanya kita yang tahu dan Allah. Gitu ya, sampai di sini. Kemudian memunculkan solusi sendiri. Ya, memang secara tidak langsung nanti udah plong sendiri gitu ya. Solusinya ada pada diri kita sendiri. Jadi nggak harus bayar mahal-mahal tuh untuk teman curhat. Gitu ya. Meningkatkan skill mengatasi masalah. Oh tentu, karena memang sudah tahu teknik dengan self healing dan teknik journaling ini ya Bapak Ibu. Ya, lebih struggle tentulah ya, lebih kuat lagi setelah
setelah itu. Oke, sampai di sini. Nah, boleh juga seperti ini Bapak Ibu. Healing. Healing itu penting banget. Makanya kalau kalau kita nih ya para CTMR Bunda kali ya kalau lagi ngumpul kitanya rada-rada nggak hadir apa ya istilahnya hadir utuh gitu ya. Hadir penuh sadar utuh di situ. Ya udah nih kita sepil, wah ini kurang healing nih, kurang healing itu bener gitu ya. Apalagi saya gitu ya kalau udah rada-rada buntu nih saya udah pergi jalan-jalan aja sampai saya dapat inspirasi baru gitu ya. Ini bisa dilakukan di alam bebas ya, boleh juga di kamar, boleh juga di tempat yang kamu bisa mengekspresikan diri secara bebas tanpa ada gangguan. Ngomong aja di situ, luapkan semuanya. Mungkin ada yang pernah nonton film, datang gitu ya ke laut sendirian, kemudian teriak, ngomel-ngomel di situ itu nggak apa-apa, keluarin gitu ya. Karena kalau dikeluarin apa yang terjadi nanti penyakit Bapak Ibu nggak sehat, nggak selesai semua persoalan. Oh, ya saya kira di saya aja nih suaranya terputus ya. Mungkin di semuanya juga. Oke, ini biasanya Oke. kayak Bun ya. Oh, dari kapan Bun? Oh Saya nggak ya, dari kapan? Dari ya silakan slide dilanjutkan keberapa? itunya share Mohon apa izin. share screennya boleh lagi diulang share Dari screen. slide berapa Bun? Barusan Oke, sih ada. barusan. Mohon Ah, izin. udah. Oh, dari yang keberapa? Slide keberapa? Tapi belum tampak sih slide-nya belum tampak. Yang poin ketiga udah. Belum. Oke. Masih putus-putus kayaknya Bun. Biasanya harus apa ya? Harus opcam. Bunda Holi. Oke, udah ya? Oh, Udah? sekarang Udah ada Mas? suaranya. Oke. Mana nih? Oh, ada. Slide-nya ada, suaranya ada. Ada aman-aman, tapi jaringan kayaknya kurang bagus di sana mungkin. Biasanya kalau mau di op cam Bun, jadi yang ada yang keluar ininya aja. Kalau malam biasanya kan banyak yang make mungkin ya. Op cam, nah boleh di Ada? gitu, boleh op cam Oke. aja. Nah, op cam jelas. Nah, Oh iya, lagi hmm, banyak orang nih di rumah lagi kumpul kayaknya wifi-nya. banyak yang make Bunda Oli, biasanya. boleh Bun. Saya yang dokem nggak bisa ya? Harus saya ya? Oke, sebentar. Oh, malahan keluar ya Bunda Muti. Baik, Bapak Ibu ya, mungkin ada yang perlu didiskusikan nggak nih dari materi Bunda Muti tadi sambil menunggu nih Bunda Muti udah datang kembali. Boleh silahkan Bun. Biasanya kalau malam tuh karena banyak yang pakai ya. eh, Mungkin ada yang perlu didiskusikan, boleh diketik di kolom chat. Caranya gimana sih? Misalkan yang tadi pertama teknik journalingnya. Apa kita yang curhat, yang eh, Oke. menulis atau Bun, betul. Betul Bun, lagi pada
atau yang menulis itu Suaranya ada, Bun? ada, silahkan lanjut boleh. Unstable. Oke. Untuk slide-nya tadi sampai slide yang poin keberapa ya? Mohon Yang menenangkan diri menenangkan diri ya di pantai, ke danau, ke laut bisa gitu Oke. kan. Untuk Oke. berteriak di sana kita mencurahkan isi hati. Oke. Nah, ini ya, ambil waktu sendiri. Ya, Belum ini boleh sih nggak bergerak ambil ininya apa waktu slide-nya belum bergerak. sendiri. Hmm. Slide-nya belum bergerak, Bun. Betul. Mencurahkan isi hati. Boleh dilanjut, Bunda? Mungkin karena emang jaringan ya kalau malam. Silakan ada yang perlu didiskusikan nggak nih dari teman-teman ini terkait ini sehat, bahagia. Nah, Oke, mungkin ada yang- cuman saya izin kali ya untuk off cam dulu. Biar ya, suaranya lebih boleh. jelas. Bunda gimana? Ya, Lebih jelas nggak, Bun? mending off cam ya, betul. Nah, Coba oke ya. tinggal share screen ya, coba. Coba Oke, tadi share saya screen-nya nggak berjalan. Kalau tadi share screen-nya nggak oh, berjalan. oke. Kalau sekarang gimana, Bun? Ada? Ada, cuma mungkin ke atas lagi apa yang tadi menenangkan diri itu kayaknya. Oke. Nih, ya langkah pertama. Nah, di Jalan situ nggak, ya. Bun? Ya, udah situ. Udah Silahkan. jalan? Oke, suaranya oke belum? Oke, aman. Suaranya oke Silahkan belum? dilanjut, Oke, silahkan. aman ya. Mohon izin saya lanjutkan. Teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, yang pertama kita ambil waktu ya untuk sendiri ya, secara dengan apa yang kita hadapi dari persoalan kita. Pasti dong, cuman Bapak Ibu doang yang tahu kan persoalannya sejauh apa, sebesar apa gitu kan ya. Meskipun kita berkali-kali bilang, wahai persoalan, ya, engkau mah kecil karena aku punya Allah yang maha besar. Gitu kan? Kita bilang kayak gitu. Nggak apa-apa, kita ambil waktu sendirian. Ya, boleh di danau, ya boleh di alam bebas, boleh di laut gitu kan, boleh di kamar juga. Pokoknya dimanapun yang Bapak Ibu semua bisa untuk berekspresi dengan gue banget gitu ya, yang be yourself banget, ini gue apa adanya gitu kan, secara bebas tanpa ada gangguan, silahkan. Cuman Bapak Ibu yang tahu gitu kan. Kalau ya kita nggak bisa ngukur ya, kita juga nggak bisa nyaranin ke sini-sini gitu kan. Untuk Bapak Ibu berekspresi gitu kan secara bebas, silahkan ya. Mau di gunung gitu kan, mau di atas tebing silahkan gitu ya. Bilang aja gitu, kalau dengan misal kita punya persoalan yang itu dengan manusia, kita kan nggak bisa ya kalau dengan tadi teknik journaling, kalau ini dengan teknik healing, kan gitu. Nah, itu boleh kita mengungkapkan apapun tentang dirinya, ya, apapun tentang yang terpendam di dalam hati kita. Ya, silakan ya, ambil untuk waktu sendiri. Ya, Bapak Ibu, ini juga sering saya lakuin. Ya, ketika pulang itu benar-benar plong, gitu ya. Benar, itu benar-benar plong, ya saya jamin. Dan itu tergantung sih ya dari Bapak Ibu juga nyamannya yang mana ya. Itu yang pertama. Boleh juga yang kedua nih, bawa perlengkapan. Ya, bawa perlengkapan di kamar, di tempat makan, udah nyatat aja. Ya, nyatat aja sebanyak mungkin untuk kita mengungkapkan perasaan kita lewat tulisan tadi ya dengan teknik journaling ya. Gitu, mengungkapkan semua rasa, pikiran. Gitu ya. Untuk apa? Untuk kesehatan mental kita, support mental. Gitu ya. Ada teman saya juga bilang gini, kenapa sih lu seneng banget belanja? Please deh ya, ini merupakan support mental buat gue. Gitu ya, dengan belanja gue bisa bisa ketika gue berhadapan dengan persoalan nih, eh ya ingat gitu ya, menyenangkan diri sendiri gitu. Ya, jadi sehat mentalnya di situ. Jadi bisa gitu untuk mengatasi semua persoalan itu. Ada yang kayak gitu, macam-macam ya. Dan dia selalu bawa ini gitu. Di tempat dia belanja tuh dia selalu bawa
catatan pensil dengan apa namanya bolpen ya, bolpen dengan buku gitu. Ya di tempat makan dia nulis itu sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Yang itu sudah menerapkan. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini juga yang ketiga, bisa gunakan handset dengan musik yang menenangkan hati atau dengan musik yang kita sukai atau baca Quran ya dengan bacaan-bacaan Quran ya. Bapak Ibu kalau mau rekomendasi untuk Quran gitu ya, Quran yang harus kita dengar ya dan itu masuk ke alam bawah sadar kita itu Quran yang mana aja boleh ya nanti chat saya secara pribadi ya dan itu banyak banget. Eh karena gini ketika Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini belajar terus yang terkantuk-kantuk justru itu yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah jangan pernah ragu semua teknik bisa kita lakukan ya untuk kesehatan mental kita. Oke sampai di sini. Nah oke mau praktek boleh kalau mau praktek boleh kalau enggak juga nggak apa-apa karena mungkin kita terbatas waktu ya, yang penting kita tahu dulu. Nah, oke, dari semua masalah yang paling tinggi nih, Bapak Ibu, tentu dong nggak ada semua orang yang hidup di dunia ini tanpa persoalan, ya kan? Nah, ini bisa kita pakai sticky note, ya, oke, seperti ini. Kita buat range-nya dari yang tertinggi, kalau itu adalah 10 sampai 100 atau 1 sampai 10, boleh ya kita tulis di sticky note ya gitu. Nah dan mana yang mau kita selesaikan duluan ya kalau dengan kita di ilmu manat rezeki kita tanya Allah gitu kan gimana nih solusinya kita sampai saya sendiri nih punya diary Garputala untuk diri saya sendiri ya Bapak Ibu dengan persoalan-persoalan saya ya luar biasa dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu teknik untuk journaling ya dengan teknik Garputala tentunya. Oke, sampai di sini. Nah, langkah demi langkah ya, saya feeling dengan teknik journaling itu pasti ya, ketika Bapak Ibu semua bisa mempraktekkan itu, pasti nggak akan butuh siapapun ya untuk teman curhat. Saya yakin itu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu itu. Ya, karena goresan dari tulisan yang ditulis melalui tangan kita itu juga kan ungkapan rasa dari hati ya seperti ilmu yang kita tahu kita bisa ikat dengan menuliskannya ya kan gitu. Nah sama Allah pun bisa jadi memberikan pesan untuk kita dengan tulisan-tulisan yang kita sampaikan di buku tersebut gitu ya Bapak Ibu. Nah ini oke nih kosongkan ya untuk healing ini memang untuk mengosongkan hati kita dari pikiran-pikiran yang memang itu nggak baik. Oke ya, Bapak Ibu semua sampai di sini. Nah, kemudian diisi dengan kebaikan atau meaning ya. Diisi dengan kebaikan. Pasti dong ketika kita pulang setelah kita teriak-teriak misalnya gitu atau kita mengungkapkan semua rasa yang ada di hati ini yang nggak baik, pasti secara otomatis timbul perasaan dengan diisi hati kita, diri kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Setelah itu kita mau ngapain? Pasti ada skemanya ya, yang itu terpancar dari diri kita ya, dengan empowering ya, pancaran kebaikan tentunya. Oke, Bapak Ibu sampai di sini. Nah, rilis emosi negatif ya. Tentunya kita sudah tahu dengan teknik merilis itu apa? Merilis ini dengan RFF ya rilis forget dan forgive kita fokus ini udah dirilis mana yang memang udah nggak baik untuk kita. Oke Bapak Ibu semuanya kalau itu memang harus kita tinggalkan maka tinggalkan lupakan kubur semua dalam-dalam kalau kita misalnya ya punya benda yang itu bisa mengingatkan masa lalu yang nggak baik, maka singkirkan benda tersebut sejauh-jauhnya. Ya, kubur dalam-dalam. Jangan pernah membukanya kembali, karena kita sudah forget, melupakannya. Ya, dan kita fokus untuk memberi saja. Oke ya, memberikan, membahagiakan, memuliakan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Kalau kita nulis
eh, dengan journaling tadi lakukan. Kalau yang itu nggak baik dengan tangan kiri, ya. Kalau dengan tangan kanan itu lakukan tulisannya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, nanti kita rasain sendiri nih, capek nggak sih tangan kiri kita nulis? Capek gitu. Nah, kayak gitu, jangan menyakiti diri sendiri ya, kalau ada sesuatu yang nggak baik. Karena kalau nggak dikeluarin nanti jadi penyakit Bapak Ibu. Sayang banget kan kalau kita nggak sehat gitu. Yang akhirnya kita nggak bahagia, penuh dendam. Siapa yang rugi? Kita sendiri gitu kan. Nah, ini jangan sampai ya. Oke. Nih, kemudian menulis untuk menerima. Tentu ya, nanti kita, oh iya sih, saya yang salah juga gitu ya. Karena begini begitu, kan gitu. Ya, nanti kita sendiri tuh secara otomatis ya punya solusinya ya. Oke. Dan pasti punya juga untuk hikmah di balik itu semua. Oke, nah, certain. Oke, Bapak Ibu semua. Nah, menerima segala yang bisa diubah ya. Kalau ada sesuatu yang memang itu nggak baik, ya bisa diterima ya dan ambil hikmah dari semua itu ya, acceptance. Oke. Nah, hukum alam melawan itu sakit. Sakit banget ya. Oke, menerima itu menyembuhkan. Oke ya. Nah, sampai di sini nih dari nih dari semua kejadian yang kita terima itu bisa jadi ya, memang kita bisa ketahui ada hal yang memang bisa diubah, ada juga hal yang memang tidak bisa diubah. Ya, oke, jangan sampai semua hal itu menimbulkan hal-hal yang tidak baik pada diri kita karena emang nggak enak banget, ya, nggak enak banget. Oke, nah dialog dengan diri sendiri ya, hal apa aja yang tidak bisa diubah, biar kita bisa menerimanya ya, dan ambil hikmahnya. Oke, oke. Nah, nggak ada pilihan lain Bapak Ibu semua. Yang Allah bahagiakan selain bersyukur ya, karena sering sekali kita tidak mampu bahagia dengan apa yang kita miliki saat ini karena menyesal ya. Menyesali apa? Menyesali masa lalu dan khawatir akan masa depan. Ya, gitu. Oke, sampai di sini. Ya, penyesalan itu tidak akan bisa mengubah apa yang sudah terjadi selain kita bisa menerimanya dan mensyukurinya. Oke. Khawatir akan masa lalu masa lalu itu adalah hal yang buruk ya dan juga belum tentu terjadi. Nah, ini adalah kalau di ilmu manen rezeki adalah jeruk nipis ya. Daripada membuang waktu dengan rasa menyesal dan khawatir akan hal yang buruk yang belum tentu terjadi, mari kita nikmati segala hal yang bisa kita alami dengan bersyukur, Bapak Ibu semuanya ya. Oke, sampai di sini. Oke, nah ini ya ada panduan ya bila kesulitan untuk membuat jurnal syukur. Ya, dengan apa? Dengan menuliskan 3 hal yang disyukuri dalam seminggu ini aja. Ya, Bapak Ibu semuanya dalam seminggu ini aja. Oke ya, bisa menuliskannya ya. Oke, ya untuk apa? Untuk kita bisa mengetahui memang bisa kita bahagia. Gitu ya Bapak Ibu. Banyak banget sebenarnya apa yang bisa kita dapatkan ya. Oke, bisa kita dapatkan, bisa kita syukuri. Dari situlah kita bisa mengetahui apakah kita layak untuk bersyukur atau tidak. Tentunya pasti layak, ya pasti bisa. Kalau seperti yang guru saya sampaikan itu pasti bisa. Oke, terima kasih dari saya Bunda Oli. Mungkin jika ada yang mau disampaikan boleh ya. Saya kembalikan dulu kepada Bunda Oli. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Bunda. Boleh di stop share Bun ininya materinya. Baik teman-teman, ini materinya sangat dahsyat sekali ya. Oke, sekarang sesi tanya jawab boleh diketik di kolom chat untuk ini teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin sebelum ada yang bertanya, saya dulu yang bertanya nih Bun. Untuk tadi yang menulis ya, menulis itu apa untuk ini dulu apa siapa untuk
kita atau misalnya yang kita yang dicurhatin gitu kan. Tadi soalnya katanya yang kita yang dicurhatin juga nulis. Wah, itu kayaknya pegel nih Bun buat nulis-nulis kayak gitu. Kamu Bunda gimana silahkan Bun. Oke Bun, ada satu teknik ya untuk kita sebagai, saya kan udah buka kelas nih untuk siapapun yang mau curhat dengan saya secara online. Kalau online itu saya mohon izin ya Pak Ketua, ya bukan iklan sebenarnya, cuma saya sharing aja nih ke teman-teman semua. Saya buka player gitu ya untuk halayak secara umum. Kalau yang mau jadikan diri saya teman curhat itu 50.000 per jam, ya itu online. Kalau yang offline itu 100.000 per jam Bun, ya. Oke, boleh ambil jadwal dengan saya seharian boleh, ya gitu. Kalau yang offline itu 100.000. Nah, jadi untuk diri saya Bun, sebagai seorang konsultan ya, itu ada tekniknya biar kita tidak menjadi pasir hisap, ya. Yang namanya pasir hisap. Jadi gini Bun, kalau Bunda Holly curhat ke saya, Bunda Holly nggak tahu ya, kalau saya itu setiap kali nelpon Bunda Holly, nelpon siapapun itu, selalu ada buku dan bolpen di samping saya. Ya, bila mana eh, siapapun menyampaikan, ya mau itu kata-kata, mau itu curhatan, mau itu apapun itu, gitu ya, itu saya catat ketika itu memang nggak baik saya sampaikan ke Bunda Holly, ya, dan cukup saya dengan Allah yang tahu, ya gitu ya. Dengan teknik itu berarti saya tidak menjadi pasir hisapnya Bunda Holly. Kalau ini tidak dilakukan Bun, efeknya apa yang si teman curhat tadi alami itu kita akan mengalami Bun. Dahsyat nggak? Nah ini harus tahu nih tekniknya. Makanya jangan sembarangan untuk nerima orang lain curhat, gitu ya. Kita kita bisa membuat diri kita nggak sehat, puyeng, pusing, sampai 7 keliling gitu ya misalnya. Kemudian lemes-lemes, kok tiba-tiba deg-degan hati ini. Terus nanti ya secara nggak kita sadari secara otomatis apa yang terjadi dari teman curhat kita itu terjadi Bun sama Oh, diri ini kita bahaya kalau misalnya. yang punya ini berarti ya. Kalau yang curhat punya Bahaya banget Bun, bahaya punya banget. amanah 5M nanti kita jadi ketularan punya amanah. Nah, Wah, saya langsung menolak ini iya kayaknya. gitu. Ya makanya Masya Allah ya kalau memang teman-teman ini tunjuk sama Allah untuk dapat hidayah ya ini bagus banget buat kita biar kita tidak menjadi pasir hisap gitu loh dengan siapapun yang jadikan diri kita teman curhat ya. Bunda Oli kalau misalnya ada yang curhat tentang perselingkuhan hati-hati nih Bun ya bisa jadi nauzubillah ya gitu jadi harus kita tuangkan Bun dalam tulisan gitu ya biar kita tidak menjadi pasir hisap ya. Oke, mungkin dari teman-teman mau apa? Kita pengen sehat. Ini Bunda di mute Bun. Ya. Oke, ini ya, ada yang ini. Pengen tahu rahasia sehat dan bahagia. Bun, insya Allah ya dengan teknik ini kita semua menjadi orang yang selalu sehat dan bahagia ya. Karena memang saya ketika belum tahu teknik ini ya Bun, untuk menjadi seorang yang bisa dicurhatin, saya tuh ambil kelasnya gitu ya. Ya kelas ini sih, cuman saya seneng tahu satu hal, tapi saya langsung praktekkan gitu ya. Dan ini dapat banget ya, dan ini dapat banget buat saya. Jadi seneng untuk sering sharing gitu ya. Oke, dan ini bahagia banget Bun, bahagia banget, pasti bahagia. Ya, dan secara otomatis rezeki itu ngalir aja Bun. Kalau kitanya bahagia, kan kalau di ilmu magnet rezeki itu apa? Kitanya harus jadi taman yang indah dulu, gitu ya. Taman yang indah itu gimana ya? Kitanya Bun, kita kan taman. Kalau kitanya rungsep, ya, rungsep tahu nggak sih rungsep? Maksudnya penuh dengan hal-hal yang negatif, buruk sangka, iri hati gitu kan, jengkel-jengkel di hati, kesel wae gitu kan ya. Terus wae kesel ngebatin, dongkol gitu ya. Itu kan berarti kita jadi taman yang nggak bagus, tamannya gersang. Nah, gitu. Jadi kalau di ilmu mandat rezeki kitanya harus jadi taman yang indah, yang selalu bahagia biar rezekinya ngalir luar biasa. Gitu ya, Bun. Kalau ingin tahu sehat dan bahagia, lakukan teknik ini ya. Teknik ini setiap hari karena kan
kita nggak pernah tahu nih ketemu dari pagi sampai sore sampai malam nih kita sebelum tidur itu lakukan teknik journaling apa yang yang kita syukuri hari ini gitu ya, apa yang membuat kita jengkel hari ini, nggak nyaman hari ini kita tulis, kemudian apa yang kita syukuri udah sampai kita benar-benar bisa memaafkan meskipun itu berlayar-layar lakukan ya untuk kesehatan diri kita. Oke ya, sampai di sini. Kemudian agar nambah sehat lahir batin dan isi dompet pula. Ya, benar-benar ya. Benar-benar Bun. Dan ini apa ya? eh mungkin terasa aneh, ajaib, masa sih gitu kan timbul pertanyaan ajaib gitu ya. Tapi ini memang terjadi ya. Karena apa? Kalau dari guru kita semua Pak Nasrullah menyampaikan keajaiban itu ada bagi orang-orang yang percaya gitu kan ya. Dan ketika kita bahagia, Bunda Oli, sharing pagi hari ini, alhamdulillah tanpa bayaran ya. Dan alhamdulillah juga pasti Allah sudah siapkan bayaran untuk saya ya dari arah yang tidak disangka-sangka nanti. Gitu ya, oke. Pernah juga disepil dari guru saya, em, kalau kita bisa menaksir angka rezeki kita berarti kita belum istilahnya level imannya tuh belum tinggi ya. Karena kan untuk orang-orang yang beriman itu akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Bunda Oli. Kalau kita sudah bisa menyangka rezeki kita dari arah situ, ya berarti kurang beriman katanya gitu. Ya, Masya Allah Bunda Oli. Seperti itulah ya ilmu disampaikan. Oke, sehat itu tidak murah, bahagia itu sederhana. Ya ini beriringan ya Bun. Kalau sudah tahu teknik journaling ini, sehat dan bahagia itu sederhana ya. Oke, dengan kayak gini aja saya bahagia banget gitu ya. Ketemu banyak orang hari ini yang hadir luar biasa. Ya, bukan orang sembarangan nih. Yang Allah gerakan hatinya untuk tahu ilmu ini juga berapa? 7 juta ya, 7 kurang lebih berapa sih 7 juta? 7 juta jiwa yang ada di Indonesia ya, belum termasuk orok dan bayi balita yang itu terdata gitu ya, kurang lebih berapa orang nih? Kurang lebih 20 orangan ya yang hadir dan Allah izinkan hari ini untuk dapat ilmu ini luar biasa. Kelas ini teknik journaling ini berbayar loh Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau tahu dan ikut kelas di tempat yang lain ya. Dan alhamdulillah dengan ilmu magnet rezeki ini Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah dapat secara cuma-cuma ya atas dasar keimanannya Bapak Ibu semua ya. Saya yakin itu. Oke. Oke Kak Darmadi nanti saya share ya. Boleh japri juga kalau mau ayat-ayatnya. Oke, berarti bahagia itu ya Bun kalau jadi teman bahaya ya kalau jadi teman curhat yang sembarangan. Kita harus siap. Ya harus siap dengan semua resiko. Kalau nggak tahu teknik journaling ini kita otomatis menjadi pasir hisap ya. Kalau orangnya curhat tentang resiko di rumah tangga ya otomatis gitu ya. Otomatis dia akan kena pasir hisap gitu ya dan akan mengalami seperti yang Suaranya Bun, nggak ada. Oke, Bun, bagaimana kalau ada teman curhat cerita gimana nih, Bun? Bagaimana kalau ada teman curhat ceritanya? Oh, oke. Ceritanya menjengkelkan suaminya terus. Saya harus bagaimana? Kadang saya bosan dengernya. Oh, oke. Bunda kalau siap, kan udah tahu nih teknik journaling ini ya. Bunda kalau siap, boleh sambil mencatat, Bun. Jadi misalkan gini, dia curhat nih tentang suaminya ya. Terus kita ada perasaan yang gak enak, nih, misalnya gini, terhadap dirinya ya, misalkan nih, eh kamunya aja kurang memperhatikan suami gitu ya. Nah itu tulis Bun di buku yang kita siapin. Tapi jangan sampai kelihatan orang itu, ya. Nah itu biar kita nggak jadi pasir hisap, ya. Jadi tulis semua hal yang itu adalah kita memang tentang dirinya ya, lawan curhat kita, gitu. Jadi eh, kita tulis di buku kita, ya. Tapi jangan sampai ketahuan. Sekali lagi jangan sampai ketahuan, ya. Kalau ketahuan nanti beda ceritanya, gitu ya. Bahaya gitu kan. Jadi itu yang disebut dengan jangan sampai menjadi pasir hisap, gitu ya. Kayak misalkan suami kita nih.
ngomongin pulang, misal pulang dari kerjaan, misalkan ayah gitu ya, atau siapa sih biasa panggilan sayang, misalkan, sayang kamu dapat pengalaman apa sih hari ini, cerita dong gitu kan. Nah itu kita sambil curhat, kita pun sambil curhat di kertas yang kita sudah siapin, biar kita nggak jadi pasir hisap gitu ya. Kan kadang kita suka jengkel sendiri Bun, nggak jelas gitu ya. Itu karena kita jadi pasir hisap. Oke ya. Nah, makanya nggak apa-apa Bun kalau Bunda nggak berani nolak, siapin buku dan kita curhat di situ di buku yang kita tulis. Ya, tempat kita nulis. Oke? Kayak gitu ya. Bisa dipahami ya, teman-teman? Oke, silakan Bapak Ibu yang masih penasaran untuk tentang materinya tadi sehat dan bahagia, silakan untuk ketik di kolom chat atau bertanya langsung sama Bunda Muti, boleh silakan. Karena nih kalau sengaja-sengaja kita tadi apa kita pengen konsultasi, konseling gitu kan berbayar. Nah, hari ini itu spesial gitu ya. Ya, terima kasih katanya Bunda Muti atas ilmunya dari Umu Patih Arojak. Mungkin di sini saya lihat siapa ya tadi? Bunda Heni. Oh ya udah keluar mungkin. Silahkan yang lainnya ada yang perlu didiskusikan lagi. Oh, mungkin masih ada waktu nih 1 jam. Waktunya sebenarnya 1 jam ya sampai jam 22. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya ya sudah kita akhiri gitu ya. Gimana nih, masih ada yang masih penasaran tentang materi tadi Bunda Muti? Atau yang paling maksudnya yang saya mau tanyakan tentang apa? Ini tadi tentang sehat ya, sehat itu kan sehat secara lahir gitu kan. Nah, ini sehat secara lahir dan kalau misalkan sehat secara batin gitu kan ada. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Kadar Madi. Kalau sudah ditulis langsung dibakar otomatis terilis emosinya ya. Nah, Bunda Mutinya juga mungkin keluar dulu jaringannya tidak bagus ya. Nah, mungkin sebelum itu apa ya? Jadi tadi saya jadi gak ingat. Oke, baik teman-teman, apakah masih ada yang perlu kita diskusikan? Ini Bunda Muti udah datang boleh ya. Masih connecting. Bun Mohon ada izin yang Bu, ya. mau tanya nih, kalau sudah Boleh. ditulis langsung dibakar, otomatis terilis emosinya ya gitu. Atau gimana? Soalnya kemarin juga kebetulan nih saya ada siswa ya mahasiswa coba saya suruh nulis gitu lah dari dia dari level 10 lah kalau nggak salah tuh persoalannya mungkin ya dengan menulis itu turun jadi berapa 8 kalau nggak salah gitu. Nah ini kalau ini apakah otomatis terilis emosinya atau gimana katanya nih dari Kak Darmadi ini pertanyaannya. Oke. Sebentar ya Bun. Saya izin koneksikan dengan internet yang ini deh, biar kenceng. Saya nggak pakai WiFi, tapi jaringan internet. Biar saya bisa di laptop. Oke, kayaknya lebih jelas di laptop ya. Oke nggak sih? Oke. Ini sudah izin. Oh, bentar. Oke. Kayak kalau di laptop, saya yang kurang nyaman. Oke. Oke, Bun. Sebentar. Hmm. Recording in progress. Trouble ya? Oke. Saya keluar yang dari handphone.
Mohon izin ya, Kak. Oke, sebentar. Jadi untuk teknik journaling itu kita menuliskan apakah itu langsung ke rilis emosinya. Jadi gini, biasanya kita akan berhenti nulis itu kalau kita memang sudah nggak ada lagi kalimat yang bisa kita tulis. Sampai di sini paham? Ya, jadi kalau masih ada yang bisa kita tulis, jangan berhenti dulu. Jadi benar-benar sampai kita habis gitu. Apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan tentang luapan emosi itu benar-benar selesai gitu. Ya, mau itu berlayar-layar, mau itu sampai satu buku gitu ya Bunda Holi, ya Kak Darmadi, itu silakan tulis aja terus gitu ya. Dan ketika kita sudah habis, itu baru ya sampai gini, kan kita awalnya tuh ngomel-ngomel lah ya, ngomel-ngomel, kesel gitu kan. Sampai di akhirnya tuh ya itu secara otomatis ya, karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teknik tersebut itu, jadi sampai yang akhirnya kita tuh memaafkan gitu ya. Nah, dari situlah baru kita sobek-sobek. Nah, dari udah sobek-sobek itu boleh dibakar, boleh juga dihanyutkan ya, sampai di situ. Dan pasti plong, rasanya plong, pasti itu. Ya, kalau tidak dengan seperti itu ya kitanya healing gitu. Kalau misalnya masih belum plong juga, boleh healing. Ya, ke alam bebas tadi, ke alam, ke kamar, ya kemana aja lah yang bisa kita lakukan untuk kita meluapkan yang kita rasa. Gitu, Kak. Ya, sampai benar-benar kita habis gitu loh. Jadi yang tersisa hanya energi positif. Ya, dan itu secara otomatis kita sehat dan bahagia, Bunda. Gitu ya. Karena gini, dengan saya tahu teknik ini, secara otomatis saya bisa merasakan orang-orang yang nggak sehat mental gitu loh. Ya, di sekitar kita tuh banyak banget. Dengan orang yang ketika kita ajak bicara tidak hadir penuh sadar utuh itu, wah berarti itu memang sedang tidak sehat mental. Gitu ya. Dan itu bahaya banget untuk kita. Nah, kalau kita nggak mampu untuk berada terus di tempat seperti itu, di mana energi yang tidak baik, yang bisa mempengaruhi diri kita secara tidak langsung, udah kita hengkang aja dari situ. Ya, makanya perlu komunitas positif itu demikian. Ya, teman-teman semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan inilah salah satu komunitas positif ya. Jangan pernah bosan, mudah-mudahan selalu istiqomah untuk kita semua selalu hadir gitu ya. Bapak Ketua kita nih Pak Mirdan selaku Ketua Korwil Sikapura nih luar biasa ya, yang sudah menyediakan gitu ruang untuk kita ya, minimal 1 minggu sekali kita terus gitu ya mengasah hati, mengasah mental kita untuk terus ke Allah. Ini luar biasa loh, komunitas tanpa bayaran gitu ya. Wah ini luar biasa untuk saya sampai sulit berkata-kata ya. Yang mengisinya itu orang-orang dahsyat ya, yang bukan orang sembarangan. Beliau ditempa ya, dan beliau-beliau itu semua ditempa dengan ilmu dunia gitu ya, dengan ilmu dunia, dengan pengalaman dunia yang itu secara langsung dihadapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka ambil hikmah-hikmah di dalamnya gitu loh ya. Makanya ilmu yang disampaikan ini tuh bukan ilmu hanya sebatas teori, tapi pengalaman. Makanya ada ruhnya gitu loh Bapak Ibu ya. Berbeda dengan mungkin kita belajar di YouTube ya kan. It's okay untuk semua ilmu tuh banyak banget, tapi yang ada ruhnya itu yang di mana gitu ya. Dan saya rasa di KOMR Sikapura inilah gitu ya, yang ini the best deh buat saya ya, dan mudah-mudahan ini buat kita semua. Gitu Bunda Holi ya. Ada pertanyaan lagi, Bunda Muti, teman Ya. saya selalu curhat kalau dia punya piutang yang susah ditagih. Jadi saya takut itu menular ke saya karena saya juga punya piutang yang belum dibayarkan. Takutnya susah kembali ke saya. Jadi sikap saya harus gimana kalau teman saya curhat masalah piutang yang belum dibayarkan biar tidak jadi pasir hisap. Oke, lakukan teknik journaling ya Bun.
kalau memang siap untuk berhadapan ya dengan orang yang mau curhat sama kita. Tapi kalau kita tidak siap, sampaikan saja mohon maaf, boleh ya di lain waktu aja gitu. Ya, kayak gitu Bun. Karena memang hidup adalah pilihan ya. Jadi Demikian tetap Bunda Oli. menyediakan itu ya, tetap menyediakan apa? Hmm. Ya kalau enggak juga lah intinya mah sekarang kan kita megang HP gitu kan, ada di not tulisan apalah di situ di HP gitu udah ditulis ya udah dibuang saja gitu kalau udah ditulis. Nah mungkin ini yang menarik ya karena kemarin mungkin minggu kemarin lah ya saya juga coba nih lakukan ini ke mahasiswa tuh dia nulis. Cuma gitu tadi dari level 10 turun ke 8. Oke, udah selesai pakai itu. Coba Garputala gitu kan. Garputala turun sampai ke 5 sampai terakhir pakai teknik yang terakhir dia keempat ya udahlah sekarang mau istirahat dulu kata saya udah sampai keempat minimal udah sampai 4 boleh pulang dulu nanti boleh lakukan teknik itu lagi coba di rumah gitu. Nah ini kalau masukan Bunda Muti biar sampai ke titik 0 gitu nih Oh si iya. persoalannya gimana nih Bun gitu. Oke, baik. Ini juga terkait dengan pertanyaan selanjutnya ya Bunda Holly. Mohon izin, Bapak Ketua. Eh, ini menarik ya, saya senang banyak banget yang nanya ya. Apakah teknik journaling ini bisa digunakan pada orang yang punya luka batin, Bunda? Iya, bisa banget Bun, bisa banget ya dengan kita menuliskannya ya, bisa. Bisa. Dan ada satu teknik lagi namanya mindful breathing ya. Oke teman-teman, di sini bisa dilakukan setiap pagi ya, setiap pagi ini saya sampaikan ilmunya saja, biar kita tambah sehat ya, biar kita tambah sehat, bahagia selamanya, bisa dilakukan teknik mindful breathing namanya. Jadi sebelum kita apa ya, menjas atau apa ya bahasanya itu mengklaim diri kita, sejauh mana sih tingkat kebahagiaan kita semua Bapak Ibu? Ya, mungkin ada yang seperti ini. Kita kalau kita akan bahagia kalau kita nggak punya amanah, ya kan? Kita rasanya akan bahagia deh kalau punya rumah mewah misal. Kita kayaknya akan baru bahagia deh kalau punya mobil mewah, kendaraan mewah dan lain sebagainya. Dan kita juga akan bahagia deh, bla 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 gitu kan. Nah, tapi kadang kita lupa dengan yang satu ini ya, dengan kebahagiaan yang sangat sederhana. Ya, karena memang bahagia itu sangat sederhana. Kita bisa ketahui itu dari apa? Dari nafas. Dari nafas yang masih ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Ya, padahal kalau nafas ini kita ukur dengan orang-orang yang ada di ICU, ya, di ruang ICU, di ruang rumah sehat gitu ya. Siapa yang bisa bayar nafas itu? Untuk orang yang kaya sekalipun, yang terkaya di seluruh dunia, ada yang bisa beli nafas? Nggak ada. Ya Bapak Ibu. Dan kita yang masih memiliki nafas, kenapa harus membatasi diri untuk bahagianya itu kalau. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, di mindful breathing inilah kita bisa merasakan hadir penuh, sadar utuh untuk kita bernafas, ya Allah. Terkadang kita fokus untuk di luar diri kita dan kita melupakan apa yang sudah Allah titipkan di dalam diri ini dengan nafas ini Bapak Ibu. Ya, dari situ kan bahagia banget ya kita yang masih Allah titipkan untuk nafas. Gitu ya, baru nafas loh. Ya, yang itu nggak bisa dibeli oleh siapapun. Dan Allah masih karuniakan itu kepada kita semua. Ya, jadi bahagia itu tanpa batas sebenarnya. Ya, ukurannya itu memang relatif, tapi coba deh mengukur pada diri kita. Ya, luar biasa dengan nafas yang masih tersisa di sini. Gitu ya, dan mindful breathing namanya, hadir penuh, sadar utuh untuk bernafas. Setiap pagi lakukan minimal 5-15 menit lah ya setiap hari, dan bagusnya itu sampai 1 atau 2 jam. Ya, gitu. Nah, di situ tuh kita mengambil energi dari alam, ya, untuk ke diri kita. Makanya tambah sehat diri kita. Ya Bunda, ya.
kalau di ini kan kita masuk ke fase namanya fase theta ya. Di fase theta itu kita memang bisa merasakan semua dari hilir angin ya, seliwir-seliwir angin gitu ya. Apa namanya? Angin sepoi-sepoi ya. Seliwiran angin itu kita bisa merasakan luar biasa angin di pagi hari itu gitu ya. Kemudian bau udara yang itu mengandung embun. Nah, itu kita bisa rasakan semuanya. Ya dari itu Ayah Bunda. Itu energi positif untuk kita. Bisa diambil dari mana? Dari alam. Ya, bagi Bapak Ibu yang tidak sehat, boleh nanti buat janji sama saya untuk mendapatkan energi dari saya, transfer energi, benar-benar transfer energi ya. Itu bisa. Ya, bisa dilakukan karena memang itu bisa saya ambil dari alam dan Bapak Ibu semua yang hadir hari ini juga bisa mengambil energi dari alam itu sebanyak-banyaknya. Makanya untuk mindful breathing itu bisa dilakukan di alam bebas. Ya, jangan di dalam kamar, tapi di alam bebas. Ya, itu. Biar kita tambah sehat dan bahagia selamanya, ya. Dan teknik mindful breathing ini juga dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit mental, ya, atau yang tidak sehat mental. Oke, sampai di sini Bunda Holly. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu semua? Silakan. Kalau dicurhatin yang soal piutang gitu ya, seharusnya gimana ya tadi ya Bun, kalau memang kita mampu untuk menghindar, silakan menghindar. Mohon izin, kita ketemunya nanti aja ya gitu. Atau kita sharingnya nanti aja ya Bun gitu. Saya sedikit sibuk hari ini gitu. Nggak apa-apa ya. Kita tolak dengan cara yang baik, pakai adab yang baik gitu ya. Kalau misalkan kita mampu siap menerima resiko, kita lakukan dengan teknik journaling tadi ya. Gitu. Silakan saya kembalikan kepada Bunda Holly mungkin, atau ada yang mau disampaikan lewat chat lagi dari Ayah Bunda semuanya sebelum ditutup. Silahkan. Atau ada yang mau resen, silakan. Boleh langsung menyampaikan mengenai sehat dan bahagia selamanya ya. Ayah Bunda semua, saya sebelum ketemu dengan teknik ini, saya juga sama ya, mungkin sedikit. Oh boleh Bun. Kalau Bunda di daerah Bekasi boleh nanti buat janji dengan saya ya. Gitu ya. Oke, karena memang semua diawali dari energi yang masuk dari tubuh kita itu yang nggak baik dan kita simpan. Ya, bisa jadi yang tadi ya punya luka batin ini wah luar biasa. Ya, nanti bisa dirilis, kita balik lagi ke ya harus siap ya dengan teknik-teknik yang saya sampaikan. Gitu ya, bunda-bunda semua. Ya, boleh Bun, insya Allah energi kalau mau transfer energi dari saya, boleh buat janji biar saya siapkan energi yang banyak, ya, yang dasar buat teman-teman semua. Itu ya Bapak Ibu semuanya yang hadir malam hari ini. Ya, boleh? Senang banget Bun, saya bisa berbagi gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya karena ini em, Indonesia ya. Karena ini bisa membuat Indonesia lebih sehat dan lebih bahagia. Bunda Holly, silahkan. Oke, mungkin masih ada yang perlu didiskusikan, teman-teman. Harus ketemu atau bisa jarak jauh? Wah, bisa ketemu atau bisa jarak jauh? Harus ketemu bisa jarak jauh. Bisa jarak jauh. Nanti bisa jarak jauh nanti dengan teknik hipnoterapi ya. Siap-siap. Bisa ya, mohon izin Pak Ketua, Pak Mirdan ya. Ada teman alergi tiap ketemu orang gemuk, katanya ingin BAK saja, saran solusinya gimana, Bun? Mohon izin, kayaknya saya yang kurang gaul deh Bunda Holly. Ingin BAK saja tuh apa? Buang air kecil. Oh, kirain ada kata apa gitu ya. Oh, oke. Baik, untuk teman yang punya apa ya, perihal tidak sehat dan itu berupa alergi ya.
Oke, ketemunya orang gemuk ya. Baik. Biasanya itu karena pengaruh stres ya. Pengaruh stres kan berarti dari mental. Ya, dari mental kan apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi perasaan. Apa yang mempengaruhi perasaan kita itu adalah diaplikasikan ke dalam tindakan ya. Tindakan itu mempengaruhi perbuatan. Perbuatan itu mempengaruhi kebiasaan dan kebiasaan itu mempengaruhi nasib ya. Oke, dengan kita di ilmu magnet rezeki ini punya teknik LOP ya. Oke. Caranya bagaimana nih untuk ketemu orang yang punya alergi tersebut? Kak Darmadi berarti kakak sendiri harus mindful breathing dulu ya untuk hadir penuh sadar utuh dari teknik pernapasannya ya, yang dilakukan dari pernapasan perut untuk mendapatkan energi dari alam yang itu besar ya, biar pas ketemu itu eh, Kak Darmadini punya semuanya itu berpikir positif terhadap teman curhatnya gitu ya, dan sampaikan jangan stres gitu karena memang alergi itu adalah pengaruh yang luar biasa itu dari tingkat stres ya, sama seperti kegemukan juga gitu Kak ya. Dan ingin buang air kecil aja ya itu memang karena dari stres. Kalau dianya lebih mindful gitu ya, lebih ketika berbuat apapun itu sikapnya lebih hadir penuh sadar utuh ya, insya Allah itu akan perlahan membaik ya. Jadi dipengaruhi dari stres yang itu terlalu terlalu apa ya, terlalu rumit untuk menyikapi masa 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 depan gitu ya. Khawatir akan masa depan itu kan bukan ranah kita sebenarnya ya. Yang punya masa depan itu adalah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Tugas kita adalah memaksimalkan ikhtiar. Gitu, Kak. Ya, oke. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan sedikit menjawab ya. Silakan Bu Dali. Masih ada yang perlu didiskusikan teman-teman. Ini masih ada waktu sih sebenarnya 30 menit nih ya. 30 Kalau menit. Saya suka. ya, kalau sengaja-sengaja nih kan ketemu Bunda Muti nih. Gimana caranya menyikapi trauma karena kehilangan yang dicintai Bun? Nah, ini maksudnya yang dicintainya apa yang dicintainya suami, anak ya, yang pasti yang dicintai lah. Oke, Kak. Jadi ini sebenarnya luar biasa ya. Baik, saya jawab ya. Sebenarnya memang nggak mudah ya. Dan Allah berikan pengalaman tersebut hanya kepada orang-orang terpilih. Ya, sekali lagi hanya kepada orang-orang terpilih. Termasuk Bunda Holly dengan persoalannya itu adalah orang yang terpilih. Gitu ya, menurut Allah Bunda mampu, bukan saya yang mampu. Itu kan berarti Kak Indonesia ini adalah orang yang Allah pilih untuk menjalani pengalaman tersebut ya, dan bukan kita yang mampu tapi hanya Kanisa. Gimana caranya agar move on gitu ya dari suasana tersebut? Baik, saya sampaikan di sini dan kalau mau dipraktekkan silahkan ya. Dan memang harus dipraktekkan, kalau enggak nanti ini akan berdampak kepada kehidupan kita di masa yang akan datang ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah tadi ya dengan teknik journaling tadi. Kalau memang kita nggak bisa curhat, nggak bisa mengungkapkan semua hal yang itu ke orang lain, bahkan misalkan pasangan kita sendiri, orang tua kita, saudara-saudara kita, maka lakukan dengan teknik journaling. Ya, yang kedua bisa lakukan dengan tadi ya teknik healing. Ya, kita sekali lagi saya ulang, untuk kita pergi ke alam, ya mau itu gunung, mau itu sungai, mau itu laut, ke alam bebas di mana kita bisa ungkap semua yang kita rasa, ungkap semua yang kita pikirkan, yang kita benar-benar rasakan gitu ya. Kita bicara semuanya di situ sampai benar-benar plong, oke? Sampai di sini, dan kemudian kita juga bisa lakukan dengan mendengarkan ayat-ayat Allah yang itu daripada denger musik misalnya gitu. Tapi biasanya sih saya juga sekali-kali dengerin musik yang saya suka. Dan saya ingat di masa lalu yang itu saya bahagia banget. Ya, misalnya maaf ya dengan uang 10.000 di saku itu udah nggak pernah tuh pikir bagaimana besok gitu ya. Itu udah bahagia banget. Ingat masa lalu dengan musik tersebut ya saya nikmati. Gitu ya. Kita kan berhak bahagia loh teman-teman. Ya, kalau teman-teman misal punya pasangan yang sibuk, boleh dilakukan dengan healing misalnya ya ke mall gitu ya, pokoknya ke salon. Ya kita lakukan apapun yang kita suka. Ya lakukan itu ya minimal sebulan sekali. Itu Bunda Oli. Kalau saya lakukan itu Bun, terus terang aja. Setiap saya
meraih prestasi gitu ya. Kayak gini nih, misalkan contoh nih. Saya hari ini misal sukses nih, bawain materi ya, besok saya healing Bunda Oli. Saya memberikan apresiasi terhadap diri saya membeli apa yang saya suka, apa yang saya mau. Gitu ya, saya memberikan bentuk apresiasi terhadap diri sendiri. Untuk kita bahagia, untuk kita lebih sehat. Gitu ya. Dan untuk menyikapi tadi ya, sesuatu yang nggak baik dan itu kehilangan dengan orang yang dicintai. Kalau misalnya dengan teknik yang ini belum rilis juga, dilakukan lagi dengan membuang, mengubur, menutup rapat-rapat, menyimpan dengan sejauh-jauhnya semua benda yang itu bisa mengingatkan kita kepada dirinya. Gitu. Ya. Oke, sampai di sini. Semuanya. Bila perlu, misal kita harus pergi dari tempat tersebut, pergi aja. Ya, ada tuh. Ya, seperti saya boleh nggak ya ungkap di sini? Mungkin boleh kali ya. Oke deh, saya samarin aja. Kebanyakan orang yang punya uang ketika punya persoalan dan itu menyangkut harga dirinya, jangan aneh ketika orang-orang tersebut itu pindah ke luar negeri. Ya, pindah ke luar negeri. Sampai apa ya istilahnya sebenarnya gini, ketika kita ada di satu tempat yang itu kita tuh nyaman di sana, kita bisa berprestasi di sana, itu sebenarnya bukan karena kehebatan kita Bunda Holly, ya teman-teman semua, bukan, tapi karena tempat itu menerima kekurangan kita, gitu, ya sebenarnya, ya jadi kalau perlu Kak, kalau kita perlu kita untuk pergi dari tempat tersebut, pergi aja. Yang kita itu nggak bisa terus-terusan mengingat gitu ya. Jadi kalau kita perlu pergi aja. Kalau cari pengganti yang hilang bagaimana? Oke, kenapa harus cari pengganti? Ya kalau memang itu bisa mencari pengganti yang hilang ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau kenapa harus cari pengganti? Ditulis dulu pakai teknik journaling. Kenapa? Ya, positif dengan tidak positif. Ya, banyak positifnya atau banyak tidak positifnya. Kalau banyak positifnya berarti nggak perlu cari pengganti. Kalau banyak yang tidak positifnya berarti memang harus cari pengganti. Ya, oke. Sampai di sini. Harus diterima. Tadi ya, jangan ditolak kalau sesuatu yang kita cintai, yang kita sayangi, ini berkaitannya dengan dua pertanyaan ini, itu hilang dari diri kita, berarti Allah sebenarnya sudah siapkan yang lebih baik. Gitu ya, untuk Kak Nisa. Kak Nisa masih muda, ya. Saya yakin Allah akan siapkan putra-putri untuk Kak Nisa yang itu lebih soleh-soleha bisa ya, yang itu lebih baik gitu kan untuk Kak Nisa. Saya yakin itu karena saya yakin Kak Nisa adalah pasangan dengan pasangannya itu adalah pasangan yang soleh-soleha ya gitu. Karena hanya Kak Nisa yang mampu untuk menghadapi semua itu ya, bukan saya atau kita semua, tapi hanya Kak Nisa loh ya, yang dipilih oleh Allah dan itu pasti yang terbaik untuk kita Kak Nisa ya. Jangan menolak, ingat apalagi ini takdir loh ya. Jangan menolak karena ini takdir dari Allah, karena memang Allah sudah tentu pasti tahu yang terbaik untuk kita. Ya kayak kita nih Bunda Oli, kenapa ya uang 1M belum hadir sama diri kita hari ini? Kenapa? Gitu ya, karena memang ya bisa jadi kalau kita punya uang 1M itu kita ninggalin komunitas positif ini. Nah, dari itu aja kan sepele sebenarnya, tapi ya Allah maunya kita lebih baik gitu ya. Bisa jadi dengan kedatangan uang 1M itu kita udah nggak mau bangun malam lagi untuk nangis-nangis sama Allah, kan bisa. Gitu ya, makanya ya belum hadir ya. Gitu. Ini yang terbaiknya. Gitu, dan pasti Allah akan hadirkan sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Pasti itu. Ya. Ingat keajaiban itu ada pada orang yang percaya. Oke, sampai di sini gitu ya, Kak. Jadi kalau untuk cari pengganti, lakukan teknik journaling dulu ya, tulis dulu. Ya jangan tergesa-gesa, emang yakin banget ya cari pengganti. Emang ada yang lebih baik ya gitu ya. Atau gimana nih rasanya? Oke ya.
Emang statusnya ini belum menikah gitu Bun? Oh, oke, boleh diketik di kolom chat nih Kak Khairunisa ini statusnya misalnya yang kehilangannya suami, orang tua atau apa gitu, apa ini emang belum menikah gitu biar meyakinkan gitu. Soalnya kalau menikah biasanya kalau perempuan misalnya kehilangan suami, terutama misalnya suaminya meninggal, biasanya tidak mudah untuk mencari pengganti kecuali kalau kehilangannya mungkin menikah lagi ya, apa diselingkuhin atau apalah itu namanya. Mungkin itu bisa jadi ya, udah qadarullah kehilangan anak Bun, ini Bun, ceritanya ini kayak Iya, ini Bun. kehilangan Iya, anak. itu kehilangan anak, Bun. Dan ini, insya Allah ya, luar biasa. Memang nggak mudah ya, tapi Allah Maha tahu ya, kita itu apa Dan ya? nggak bakalan dikasih ujian ini sama Holly sih, kayaknya Holly belum siap juga. Ya, Dan ini, Bun. iya. Kanisa ini eh sebenarnya bisa dibilang anak saya, Bun. Ya, Kanisa ini murid saya, anak saya ya, apalagi pasangannya itu alhamdulillah saya belajar sama saya dari kelas 4 SD. Gitu. Makanya ini juga saudara saya sebenarnya Bunda. Ya, kita deketan, Bun. Ini juga salah satu apa ya? Orang kepercayaan saya sih sebenarnya. Cuman baru baru bergabung ya, Kak. Gitu. Ya, insya Allah, Kak, ya. Sekarang tinggal sehatnya bahagia selamanya. Ya, oke. Masih muda ini, Bun. Potensi punya anak lebih banyak. Ya, oke. Biasanya Semangat ya, Kak kalau Nisa. kehilangan satu penggantinya 10. Kalau hilang Hmm. satu digantinya 10. Apakah siap dengan anak 10? Nah, gitu ya. Oke, ada Baik, lagi teman-teman semua. ada lagi yang mau kita diskusikan nih, masih ada waktu mungkin sebelum jam 22. Ini biasanya kalau semakin malam semakin panas gitu kan. Kalau semakin Ya, malam semakin panas nih. ya betul. Bunda Anak Nasrita didik. biasanya nih ada Bunda Nasrita juga ada biasanya ada yang mau didiskusikan atau udah ke alam mimpi nih Bunda. Jam segini tuh enaknya pertama enak tidur, yang kedua ya kalau mau didiskusi gitu kan lebih seru itu biasanya kalau semakin malam tuh semakin ini seru. Ya. Bunda Muti kelihatan aura positifnya. Alhamdulillah luar Hmm. biasa Ya, dahsyat. kata mau transfer energi. Gitu ya, Bun. Udah semuanya, Masya insya Allah Allah. besok bangun pagi kayak enteng gitu badannya ya. Amin, lebih sehat, lebih bahagia ya. Oke, Bunda, siapa lagi nih? Tadi sih ada yang datang dari awal, cuma udah keluar Hmm. mungkin ya. Saya Terus tahu, ini, Bun, yang datang dari awal siapa. oke, silahkan Bunda Nina, mungkin Pak siapa Bunda Heni, Pak Iswandi, ini ada yang mau kita diskusikan, Pak. Kalau ketemu di pagi hari padat merayap jadwalnya. Kalau malam Ya, hari ini nih ya masih banyak waktunya luang ini masih oke. kita Pak Iswandi siap-siap ya. siapa lagi yang Kan bahagia itu semudah tersenyum, ya. Salah satu, oke, oke, alhamdulillah. Siap-siap ya, Pak. Bunda Oli suaranya. closing statementnya di 5 menit terakhir. Silahkan Bun. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Ketika kita dalam persoalan, sebenarnya bukan persoalan yang hadir ya, tapi Allah yang hadir. Ya, seperti saya dengan persoalan saya, ketika persoalan itu tidak hadir kepada saya, waktu itu tentunya saya tidak akan pernah ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua sampai malam hari ini, ya. Dan persoalan itu sangat berharga untuk saya. Bisa jadi dari kita semua ketika dihadirkan oleh Allah persoalan itu seperti kita menyikapi satu kebahagiaan yang hadir pada diri kita. Just focus of Allah, tidak ada yang lain selain mardotillah. Bunda Ali, terima kasih. Masya Semoga bermanfaat untuk semuanya. Allah ini ya kita
Di sini juga mengharapkan ridho Allah yang luar biasa dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, Pak Mirdan terutama Ketua Korwil. Kita tutup saja teman-teman acara kajian online Magnet Rezeki pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Teh Terima Holi. kasih semuanya. Ya, Terima sampai ketemu besok pagi. kasih. Pamit dan terima kasih. Ya, izin lip ya.